Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian cerita tipis-tipis kalian temenin aku buat masak. Oke? Jadi di video kali ini aku mau cerita sama kalian gitu ya. Mungkin banyak dari orang-orang itu, gue mungkin pasti kalian sering dengar kalau misalnya, video, video, sorry. Mungkin pasti kalian sering dengar gitu kalau banyak dari orang-orang itu yang tidak memulai konten karena mereka tuh takut dan mereka tidak tahu memulai dari mana. Dan satu lagi mereka tidak percaya diri. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal konten gitu, gue juga sebenarnya orang yang seperti itu. Gue tuh selalu banyak mikir, terlalu berpikir kayak background gue bagus nggak ya, rumah gue estetik nggak ya. Nih lo lihat rumah gue sekarang, gue udah nggak peduli gitu, mau dimanapun gue tetap harus konten gitu. Ya at least begini, karena setidaknya gue bocorin ke kalian ya, salah satu yang gue rasain ketika gue ngonten itu adalah kayak orang-orang tuh udah mulai notice gitu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah bukan untuk mencari perhatian orang-orang ke kita, dan bukan pula kita tuh haus validasi, tapi adalah salah satu manfaatnya adalah ketika orang mulai mengenal kita, dan di situ orang itu dan kita, orang give attention ke kita dan kita grab people attention. Nah, salah satu yang pernah gue denger gitu ya, salah satu satu podcast yang pernah gue dengar membicarakan tentang bahwa attention itu adalah juga salah satu tambang. Tambang bahasa apa nih gue? Mudah-mudahan gue sambil masak ya cuy. Jadi attention itu adalah merupakan salah satu tambang atau sesuatu yang aset, sesuatu aset yang bisa dikerjakan, yang ketika kita mengerjakannya, ketika kita memiliki banyak atau ketika kita mengambil banyak uh, attention orang-orang, katakanlah misalnya kita sudah semakin terkenal, kita naik daun gitu, itu kan artinya kita itu sudah mulai mengambil attention orang-orang. Bentar gue cek mic dulu. Oke, mic gue masih hidup. Kita sudah mulai mengambil attention orang-orang. Nah, ketika kita tuh sudah mendapatkan attention orang-orang semakin lama semakin luas, disitulah kita punya aset. Asetnya adalah asetnya orang lain mengenal kita. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya. Kita tuh nggak tahu konsep di kepala kita, konsep orang mengenal kita tuh seperti apa. Contohnya kayak gini, kita tuh kenal artis. Katakanlah artis ini, katakan let's say artis ini adalah Nikita Mirjani, oke? Katakanlah Nikita Mirjani. Nikita Mirjani ini gue kenal dia. Gue kenal Nikita Mirjani. Nikita Mirjani gak kenal gue. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Nikita Mirjani memberikan sesuatu yang bermanfaat ke hidup gue? Enggak. Dia gak memberikan manfaat apa-apa sama gue. Dan apakah Nikita Mirjani katakanlah mempunyai value yang dia bisa berikan ke gue? Enggak juga. Dan sebenarnya apa yang membuat Nikita Mirjani itu istimewa gitu ketimbang kita yang belum terkenal itu, atau ketika kita yang kayak katakanlah belum di tahap influencer. Apa yang membuat kita tuh berbeda dari dia? Padahal kalau misalnya dia track recordnya misalnya katakanlah Nikita Mirjani itu juga nggak semuanya baik gitu. Bahkan banyak sesuatu yang dibuat itu untuk menjadi trending atau viral di media sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa begitu lebih berharga dan lebih mahal ketimbang kita yang tidak terkenal ini gitu. Padahal bisa jadi track record hidup kita itu baik-baik saja, alias dalam katakanlah tidak ada yang buruk gitu. Kenapa dia bisa lebih ketimbang kita atau ketimbang aku lah katakan begitu. Nah, ternyata yang menjadi pembeda adalah karena Nikita Mirjani menggrab attention orang-orang. Contoh begini, ketika seseorang menyebutkan nama Nikita Mirjani dan ketika orang menyebutkan nama gua gitu, pasti seseorang ini akan lebih mengenal Nikita Mirjani daripada nama gua. Iya nggak sih? Karena apa? Karena Nikita Mirjani sudah berhasil menggrab attention orang-orang melalui apapun yang dilakukan di media sosial. Mau baik itu negatif maupun positif. Nah, itulah yang menjadi pembeda. Nah, gue mau kasih contoh ya ke teman-teman semuanya berdasarkan dengan pengalaman gue sambil gue masak ya. Gue lupa masak jadinya nih. Ke teman-teman semua bahwa gue juga sebenarnya kan udah konten nih, dan gue tuh sebenarnya salah satu yang menjadi big problem for me itu adalah gue tuh kayak terlalu malas ngedit gitu loh. Gue tuh nggak ada, menurut gue nggak ada satupun problem dalam hidup ini kalau misalnya bukan karena kita yang membatasi diri kita sendiri. Ini gelap ya, bentar gue di lampu.
Lupa cuy, gue lupa ngidupin lampu. Bentar gue hidupin lampu dulu. Nah, lebih terang. Dan lu bakal lihat sebobrok apa dan seberantakan apa dan setidak estetik apa rumah ini, dan gue tetap nonton. Nah, kita lanjut tentang grab attention tadi ya. Nah, ini berdasarkan pada pengalaman pribadi gue. Jadi ketika misalnya gue baru ngonten, ntar gue ngambil air dulu. Jadi misalnya kayak ketika gue baru ngonten gitu ya, katakanlah gue belum setaraf influencer, dan lu tahu follower gue tuh juga cuman di YouTube belum sampai 1000, di TikTok udah sampai 1000-an lebih, tapi belum sampai 2000. Itu belum banyak ya. Tapi ketika misalnya gue pergi itu, gue ngerasa banget ada attention yang berbeda dari orang-orang yang dia nontonin konten gue. Padahal nih kalau misalnya dibilang konten gue juga konten, lu tau lah, karena gue hobi aja gitu mengabadikan momen. Gue juga merasa kayak gue sendiri aja merasa kalau konten gue tuh nggak ada apa-apanya. Gue nggak menganggap konten gue tuh sesuatu yang bernilai gitu. Tapi nih ceritanya ya, tiba-tiba aja gitu, ini secara tidak sadar ya, tidak sadar orang-orang itu, gue tuh menggrab attention orang-orang dengan cara ya tadi gue berkonten. Jadi kayak misalnya gue pas gue pergi gajian, kayak banyak, bukan banyak lah, berlebihan banget gitu. Pas gue pergi gajian tuh banyak kayak ibu-ibu tuh yang nanyain gue gitu, kayak nyariin gue gitu. Padahal gue rasa ya gue penghilang 2 bulan tuh, gue kan juga nggak inget ibu itu gitu, gue juga lupa, tapi mereka inget ke gue. Nah, jadi sekarang yang jadi poin utamanya apa? Yang jadi poin utamanya adalah kita itu tetap berkoneksi dengan menjadi poin. Bentar gue ribet banget ya. Gue ini sekarang sedang menyederhanakan kata-kata di kepala gue supaya gampang dimengerti sambil gue cuci tangan dulu. Jadi yang menjadi poin utamanya adalah ketika dia atau penonton kita itu merasa terkoneksi dengan kita, sedangkan kita tidak merasa kita terkoneksi dengan mereka. Kalau misalnya kita tidak menyadari ya, kalau misalnya kayak masih di taraf gue gitu, gue belum merasa kalau gue adalah seorang influencer atau seorang content creator of basic. Nah jadi di situ gue mulai notice nih, ini cara pribadi ya, gue udah mulai notice nih, oh kok orang-orang kayak nyariin gue gitu, padahal gue udah 2 bulan menghilang gitu, walaupun di 2 bulan itu gue masih buat konten lah kayak gitu. Nah ternyata mereka nonton konten gue gitu, padahal konten gue konten yang acak-acakan ya, gue a day in my life lah, apa lah, gue jualan lah, suka-suka gue curhat lah begitu. Nah ternyata mereka notice dengan gue gitu, mereka nyariin gue. Terus kayak pas gue datang, kemana aja, udah lama gak jumpa, gini. Nah mereka masih inget ke gue, sedangkan gue udah mulai lupa gitu. Ini gue yang mana ya gitu. Nah di situ gue baru sadar bahwasanya is the powerful of being influencer or being a content creator. Cila gue bayangin banget gue bahasa Inggris cuy. Gak apa-apa lah biar kelihatan keren sedikit. Oke. Gue gak tahu video sepanjang ini mau gue upload di mana ya. Gue persingkat aja, intinya adalah ketika kita sudah mulai belajar, ketika kita belajar untuk memberanikan diri, menampakkan diri kita di depan kamera, menunjukkan diri kita kepada semua orang, tentunya dengan kita memenuhi standar yang menurut kita itu adalah konsekuensi dalam diri kita. Contohnya misalnya ketika lu umat muslim dan lu memenuhi konsekuensi lu sebagai umat muslim, dan lu misalnya contoh perempuan lah, lu muslim lah, lu harus menutup aurat lah, walaupun lu mau jadi konten creator kayak gimana pun lu tutup aurat, kayak begitu contohnya. Nah selama lo memenuhi standar-standar yang menurut lo itu adalah prinsip-prinsip dalam hidup lo, yang menurut gue fine-fine aja gitu, dan kita dan gue rasa ya ini akan memberikan manfaat gitu, memberikan manfaat yang banyak banget buat hidup kita, karena kita berhasil menggrab attention orang-orang. Dan yang menjadi fokus utamanya adalah, dan itu menjadi poin utama adalah bahwasanya attention itu adalah suatu aset. Ingat, attention itu adalah suatu aset. Sebenarnya gue tadi nggak mau cerita tentang ini, tapi nggak tahu gue tiba-tiba ke sini, gue meloncat-loncat. Tapi udahlah, mudah-mudahan kalian mendapatkan poin apa yang gue sampaikan. Videonya udah kepanjangan, kita lanjut di video selanjutnya. Bye-bye, see you. Gue lanjut kuliah.